Sampailah Fendi ini di lantai 2. Dengan perlahan, Fendi menyalakan semua lampu yang ada di lantai 2 tersebut. Dan benar saja, Sobat Malam Jumat, kembali lagi bersama kami di channel Malam Jumat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Sobat Malam Jumat yang sudah support channel ini. Bagi yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update cerita terbaru dari kami. Bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah nyata atau pengalaman pribadinya dengan kami, bisa mengirimkan ceritanya ke email kami yang tertera di deskripsi. Untuk menghormati semua pihak, seluruh nama yang ada di dalam cerita telah kami samarkan, tanpa mengurangi esensi cerita aslinya. Cerita kali ini dikirimkan oleh Fendi dari kota Semarang. Kisah nyata ini dialami oleh Fendi kisaran tahun 2010. Saat itu Fendi baru 1 tahun lulus dari SMA. Fendi bercerita kalau Fendi ini berasal dari keluarga yang menengah ke bawah, di mana sosok Fendi ini menjadi tulang punggung keluarga, walaupun sebenarnya Fendi memiliki 2 orang kakak. Namun kakak Fendi ini mengikuti suami, dan kebetulan juga mereka hanya bekerja sebagai pekerja kasar di perkebunan sawit di Kalimantan. Semenjak Fendi lulus SMA, Fendi ini berusaha mencari pekerjaan. Hal ini dilakukan Fendi selain menjadi tulang punggung keluarga. Fendi kebetulan juga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Kebetulan rumah kedua orang tua Fendi ini berada di pesisir Semarang, di mana jarang sekali ada perusahaan di sekitar rumah Fendi. Sehingga suatu hari Fendi memutuskan untuk mencari pekerjaan di pusat kota Semarang dengan bermodalkan ijazah SMA dan tekad yang kuat. Fendi menuju tengah kota dengan mengendarai sebuah angkutan umum. Satu persatu bangunan perkantoran dia datangi sambil menanyakan pekerjaan ke bagian satpam. Hampir 5 jam Fendi ini berkeliling di daerah tersebut. Namun semua gedung perkantoran yang dia datangi sedang tidak membuka lowongan pekerjaan. Akhirnya dari sini Fendi memutuskan untuk beristirahat di salah satu warung kopi yang berada di daerah gedung perkantoran tersebut. Saat Fendi ini terdiam sambil meminum segelas kopi hitam, Fendi ini sedikit terkejut dengan suara obrolan yang cukup keras dari seorang satpam dengan bapak pemilik warung kopi. Sembari menunggu pesanan dibuatkan, satpam ini duduk di sebelah Fendi. Lalu satpam ini mengajak ngobrol Fendi. Kita sebut saja nama satpam ini Bagus. Bagus ini seorang satpam di salah satu ruko perkantoran di daerah tersebut, yang kebetulan hanya 5 menit jalan kaki dari warung kopi itu. Setelah berkenalan, dan Fendi menceritakan kepada Bagus kalau dia sedang mencari pekerjaan. Bagus ini berkata kalau ada sebuah perusahaan yang berjarak 3 ruko dari kantornya, di tempat dia bekerja, sedang membutuhkan karyawan. Namun untuk posisi OB, di mana OB yang sebelumnya sudah keluar. Bagus bercerita kalau OB di perusahaan tersebut sering berganti, namun tidak jelas alasan keluarnya karena apa. Kebanyakan mereka hanya berkata kalau sudah tidak betah. Dari sini Fendi bersedia bekerja sebagai OB, dan setelah pesanan Bagus selesai dibuatkan, Bagus akan balik ke kantornya, dan Bagus ini menawarkan ke Fendi untuk mengantarkan Fendi ke kantor yang sedang membutuhkan OB itu. Sesampainya di kantor tersebut, Bagus berpamitan kepada Fendi untuk balik ke kantornya yang hanya berjarak 50 meter, dan Fendi pun memasukkan lamaran tersebut, di mana Fendi ditemui bagian resepsionis dan dipertemukan dengan bagian HR. Berhubung kantor itu juga sedang membutuhkan OB untuk bersih-bersih di kantor tersebut, Fendi akhirnya diterima kerja di tempat itu dan mulai bisa bekerja di kantor itu esok paginya. Keesokan paginya, di mana Fendi sudah mulai masuk, di situ Fendi mulai diperkenalkan kepada semua karyawan serta pimpinan di kantor tersebut. Fendi awalnya sempat bingung dengan keadaan kantor tersebut. Hal ini terjadi karena dengan ruko 4 lantai, namun karyawannya hanya ada 8 orang. Itu pun termasuk Fendi. Setelah diperkenalkan dengan semua karyawan satu persatu dan dijelaskan mengenai pekerjaan apa saja yang harus Fendi kerjakan dengan kondisi ruko 4 lantai. Dan di situ Fendi ini juga diajak berkeliling di dalam ruko itu untuk diperkenalkan ke semua bagian bangunan di ruko itu.
di mana pada lantai 1 ini digunakan untuk display barang beserta toko, dan marketing toko itu untuk lantai 2. Untuk lantai 3 itu digunakan sebagai ruang teknisi, dan untuk lantai 4 itu kosong, kadang juga digunakan sebagai gudang. Saat mulai berkeliling, Fendi ini sebenarnya sudah merasa sedikit tidak nyaman dengan lantai 3 dan 4, di mana kedua lantai tersebut terasa gelap dan lembab. Namun dari sini Fendi ini merasa paling tidak nyaman sebenarnya ada di lantai 4, dikarenakan ada 2 toilet yang tidak pernah digunakan. Dan salah satu pekerjaan Fendi nanti yaitu harus membersihkan semua toilet di setiap lantai itu setiap harinya. Dan Fendi ini mendapatkan fasilitas berupa sebuah kamar tidur yang terletak di lantai 3, di mana hal ini ditawarkan pihak HR kepada Fendi apabila Fendi belum bisa menyewa kos di dekat kantor tersebut. Kebetulan juga hanya di lantai 3 itu yang memiliki kamar, dan di lantai 3 itu sering kosong dikarenakan bagian teknisi itu sering banyak keluar kota. Dari sini mengingat Fendi harus masuk kerja 1 jam sebelum jam masuk kerja untuk karyawan yang lainnya, akhirnya Fendi menyetujui tawaran dari HR tersebut. 2 hari kemudian Fendi mulai tinggal di lantai 3 tersebut. Pada pagi hari jam 7 Fendi harus sudah mulai bekerja, dan untuk jam pulang Fendi ini harus menunggu semua karyawan pulang terlebih dahulu. Dan di hari pertama tinggal di kantor tersebut, pagi hari hingga sore hari tidak ada kejadian apapun. Semua berjalan normal dan lancar. Hingga setelah semua karyawan pulang, tinggallah Fendi sendiri di lantai 3. Dan kondisinya untuk kantor ini semua sudah dikunci oleh Fendi dari dalam. Kira-kira pukul 10 malam, Fendi ini masih belum bisa tidur. Dan di situ Fendi kaget luar biasa di mana sirine alarm kantor tersebut tiba-tiba berbunyi. Fendi akhirnya memutuskan untuk ke lantai 1 untuk memastikan kondisi di lantai 1, di mana di lantai tersebut banyak barang mahal yang digunakan untuk display. Sampailah Fendi ini di lantai 1 dan dia memastikan kalau lantai 1 ini aman. Setelah memastikan lantai 1 aman, Fendi ini memutuskan untuk keluar dari ruko. Saat berada di luar ruko kantor itu, Fendi ini melihat ke kanan dan ke kiri. Ternyata ada Bagus yang kebetulan sedang jaga di depan kantornya. Di situ Fendi mengobrol dengan Bagus, di mana saat itu Fendi ini menjelaskan kalau tadi alarm sempat berbunyi, dan Bagus pun berkomentar kalau sama sekali Bagus ini tidak mendengar ada suara alarm. Tidak terasa hampir 2 jam Fendi mengobrol dengan Bagus, dan saat itu juga Fendi putuskan untuk kembali ke kantornya dan segera beristirahat di lantai 3. Beberapa menit kemudian, setelah Fendi ini sampai di kamarnya, saat itu keadaan sangat sunyi, di mana Fendi ini hanya mendengar tetesan air dari kamar mandi di lantai tersebut, dan hanya suara kendaraan bermotor dari jalan yang berada di depan ruko tersebut. Tiba-tiba Fendi ini mendengar suara seorang wanita yang sangat lirih. Namun Fendi berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan dan berusaha tidur. Sudah 2 bulan Fendi bekerja di tempat itu dan tinggal di lantai 3 ruko tersebut. Hampir setiap malam kisaran jam 2 malam, Fendi selalu mendengarkan suara tangisan seorang wanita. Suatu malam, di mana saat itu di luar sedang hujan deras. Di jam yang sama, kisaran pukul 2, Fendi ini mendengarkan suara tangisan seorang wanita yang terdengar cukup jelas dan keras. Dari sini Fendi memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Fendi beranikan diri untuk mencoba naik ke lantai 4. Namun di lantai 4 itu kosong, dan Fendi memberanikan diri untuk melihat ke bagian kamar mandi. Di kamar mandi di lantai 4 ini ternyata juga kosong, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya dari sini Fendi putuskan untuk kembali ke kamarnya yang berada di lantai 3. Baru beberapa menit Fendi ini berada di dalam kamar, suara tangisan wanita itu tiba-tiba terdengar lagi. Dari situ akhirnya Fendi ini memberanikan diri untuk mencari di lantai 2 atau lantai 1. Beberapa menit kemudian, sampailah Fendi ini di lantai 2. Dengan perlahan, Fendi menyalakan semua lampu yang ada di lantai 2 tersebut. Dan benar saja, ada sosok wanita yang berdiri di pojokan kantor marketing. Sosok wanita ini berdiri di sebelah almari besi di ruangan kepala marketing. Sosok ini berbaju putih dan berambut panjang. Dan saat itulah Fendi tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Tiba-tiba wanita ini menghadap ke arah Fendi dengan wajah yang sangat pucat dan menangis. Sosok wanita ini
perlahan menghampiri Fendi. Di sini Fendi ini berusaha memejamkan mata dan berlari menuju lantai 1. Saat itu dia berusaha membuka pintu kaca untuk keluar dari ruko. Dan saat Fendi menoleh, sosok wanita ini sudah berada di lantai 1. Kira-kira jaraknya hanya 10 meter dari Fendi berdiri. Akhirnya Fendi ini bisa keluar dari ruko dan berteriak minta tolong. Bagus yang kebetulan sedang berjaga, ini mendengar langsung suara teriakan Fendi. Akhirnya Bagus ini menghampiri Fendi. Dengan wajah pucat dan seluruh badan basah karena guyuran air hujan, Fendi ini tiba-tiba tidak sadarkan diri. Singkat cerita, pagi harinya Fendi ini tersadar. Dia sudah berada di ruang tamu di kantor Bagus, di mana Bagus dan beberapa orang warga sekitar sedang berkumpul dan mengobrol. Akhirnya dari situ Fendi menghampiri Bagus dan mulai menceritakan apa yang dia alami di kantornya. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Dari situ bapak penjual kopi langganan Bagus, kita sebut saja Pak Mul, menyarankan Fendi untuk kos saja di sekitar situ. Dan saat Fendi bercerita mengenai sosok wanita yang dia temui semalam, Pak Mul, pemilik warung kopi yang sudah berjualan cukup lama di daerah itu, ini mulai bercerita bersama dengan warga sekitar, di mana Pak Mul ini bercerita kalau ruko yang menjadi kantor Fendi dan Bagus itu dulunya adalah sebuah bioskop. Sebenarnya semua berjalan baik-baik saja, hingga ada kejadian yang membuat semua berubah, di mana saat itu ada seorang wanita dan laki-laki, di mana mereka berdua adalah pelanggan setia di bioskop itu. Hingga suatu saat sebelum masuk ke bioskop, laki-laki dan wanita ini cekcok. Namun mereka tetap masuk ke gedung bioskop tersebut. Hingga pada waktu itu setelah film selesai, semua penonton keluar. Warga dan Pak Mul ini sempat curiga karena melihat laki-laki yang biasanya bersama wanita ini. Tiba-tiba dia berjalan sendiri dan meninggalkan bioskop tersebut. Hingga pagi harinya petugas kebersihan bioskop itu tiba-tiba berteriak histeris dan meminta tolong. Dari situ Pak Mul dan semua warga mendatangi petugas tersebut. Ternyata petugas ini menemukan jenazah. Jenazah wanita itu ditemukan dengan mulut berbuih dan dalam keadaan sudah meninggal. Tidak berapa lama, polisi dibantu warga sekitar menemukan jenazah wanita itu dan memindahkan ke ambulan. Setelah ditemukan jenazah wanita itu, 2 hari kemudian polisi akhirnya memberikan info kalau jenazah wanita ini meninggal akibat diracun. Dan wanita ini sedang dalam kondisi hamil 3 bulan. Semenjak itu, bioskop dalam kondisi bangkrut dan 6 tahun kemudian dibangunlah ruko dan dijadikan area perkantoran. Sampai saat ini, wanita itu kadang masih memperlihatkan dirinya di lantai 2. Dan masih sering memperlihatkan diri kepada orang-orang yang berjalan di depan ruko atau warga yang sedang berada di sekitar ruko tersebut. Di mana sering terlihat sosok wanita berpakaian putih berambut panjang sedang berdiri di belakang jendela di lantai 2. Mulai hari itu, setelah kejadian, Fendi ditemui sosok wanita itu. Fendi ini memutuskan untuk mencari kos di dekat kantor itu. Dan hingga saat ini terhitung sudah 14 tahun Fendi bekerja sebagai OB di kantor itu.